Halo, ayah bunda hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat dia. Terima kasih banyak sudah berkunjung dan menyaksikan video ini. Dan untuk penonton yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Sarjana Pendidikan. Pernahkah terbayang, di tengah kesibukan sehari-hari, bagaimana cara menjaga otak kita tetap tajam, fokus, dan bahkan terasa lebih jenius? Mungkin kita sering berpikir bahwa kecerdasan itu sudah bawaan lahir, tidak bisa diubah. Tapi bagaimana jika ada rahasia sederhana yang bisa kita terapkan setiap hari untuk mengoptimalkan kemampuan otak kita? Kabar baiknya, kecerdasan otak bukan melulu soal genetik, loh. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang hidup. Ini berarti, dengan kebiasaan yang tepat, kita bisa terus meningkatkan performa otak kita, bahkan di usia berapapun. Dalam video ini, kita akan mengungkap kebiasaan-kebiasaan sederhana, namun sangat kuat, yang bisa Anda mulai terapkan sekarang juga, dari rutinitas kecil sebelum tidur, hingga cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Semua ini ternyata punya dampak besar pada kesehatan dan ketajaman otak. Jadi, jika Anda ingin merasakan pikiran yang lebih jernih, fokus yang lebih tajam, dan kemampuan berpikir yang meningkat, jangan lewatkan video ini. Mari kita jelajahi bersama rahasia di balik otak yang lebih cerdas dan produktif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, saya ingin tahu dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan. Dan jangan lupa tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Kebiasaan pertama, kekuatan membaca sebelum tidur ayah bunda. Kebiasaan pertama, yang sering kita anggap remeh tapi punya dampak luar biasa, adalah membaca sebelum tidur. Mungkin bagi sebagian dari kita, membaca itu identik dengan tugas sekolah atau pekerjaan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa 15-30 menit membaca buku favorit sebelum memejamkan mata bisa menjadi kunci untuk otak yang lebih tajam dan pikiran yang lebih tenang? Bukan sembarang bacaan, ya fokuslah pada bacaan non-fiksi, buku pengembangan diri, atau bahkan biografi inspiratif. Jenis bacaan ini bukan hanya memperkaya wawasan kita, tapi juga memberikan stimulasi kognitif yang berbeda. Setiap lembar yang kita baca, setiap ide baru yang kita serap. Itu seperti olahraga ringan bagi otak kita. Ini melatih koneksi antar neuron, membuat otak Anda tetap aktif dan lincah, mirip seperti otot yang terus dilatih. Lebih dari sekadar stimulasi, membaca sebelum tidur juga adalah terapi stres yang luar biasa. Setelah seharian penuh dengan hiruk-pikuk dan tuntutan, membenamkan diri dalam sebuah buku bisa menjadi ritual yang menenangkan. Ini membantu mengurangi tingkat stres secara signifikan. Mempersiapkan otak dan tubuh Anda untuk tidur yang lebih berkualitas. Jadi, sudah siapkah Anda menjadikan membaca sebagai ritual malam Anda yang baru? Kebiasaan kedua, kekuatan menulis jurnal reflektif ayah bunda. Setelah membaca, kebiasaan kedua yang tak kalah dahsyat untuk mengasah otak kita adalah menulis jurnal reflektif. Mungkin terdengar seperti aktivitas yang memakan waktu, tapi tahukah Anda? Cukup 5 menit sehari dan dampaknya bisa luar biasa bagi kejernihan pikiran Anda. Ini bukan sekadar menulis catatan harian, melainkan proses aktif untuk memahami diri. Bayangkan saja, setiap malam atau pagi, Anda meluangkan waktu sejenak untuk menuliskan pikiran-pikiran yang berseliweran, hal-hal yang membuat Anda bersyukur hari ini, atau bahkan pelajaran baru yang Anda dapatkan. Proses sederhana ini akan membawa kejelasan yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Masalah yang terasa kusut bisa terlihat lebih jelas solusinya dan emosi yang campur aduk bisa mulai Anda pahami. Praktik jurnal reflektif ini secara ilmiah melatih metakognisi, yaitu kemampuan kita untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Dengan metakognisi yang kuat, kita menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan, memproses emosi dengan lebih matang, dan meningkatkan daya serap pembelajaran. Otak kita jadi lebih terlatih untuk menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah. Jadi, siapkah Anda memberikan hadiah 5 menit untuk kejernihan otak Anda? Kebiasaan ketiga, pentingnya tidur berkualitas ayah bunda. Setelah membaca dan menulis jurnal, kebiasaan ketiga yang sering kita abaikan, tapi justru sangat krusial untuk otak kita, adalah tidur yang berkualitas.
Seringkali kita merasa bisa kok kurang tidur atau nanti juga bisa diganti. Padahal faktanya, tidur bukan sekadar istirahat bagi tubuh, melainkan waktu krusial bagi otak untuk melakukan pembersihan. Selama kita tidur, terutama pada fase tidur nyenyak, otak kita punya mekanisme pembersihan yang luar biasa disebut sistem limfatik. Bayangkan saja seperti tim kebersihan pribadi otak Anda yang bekerja di malam hari. Sistem ini bertugas membersihkan racun-racun metabolit dan limbah yang menumpuk di otak sepanjang hari. Jika sistem ini bekerja optimal, otak Anda akan bangun dalam kondisi bersih dan segar, siap untuk berfungsi secara prima keesokan harinya. Sebaliknya, kurang tidur yang berkualitas akan menyebabkan otak menjadi lambat. Racun-racun tetap menumpuk, koneksi saraf tidak diperbaiki dengan baik dan hasilnya kita jadi sulit fokus, mudah lupa, kurang kreatif, dan pengambilan keputusan pun jadi terganggu. Jadi, mulai sekarang, mari kita prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas. Karena tidur bukan hanya tentang kuantitas, tapi juga kualitasnya untuk kesehatan otak jangka panjang Anda. Kebiasaan keempat, kekuatan mempelajari hal baru. Ayah bunda, setelah tidur yang berkualitas, mari kita bahas kebiasaan berikutnya yang sangat ampuh, mempelajari hal baru. Seringkali kita berpikir bahwa kemampuan belajar itu berkurang seiring usia, tapi itu mitos. Otak kita punya keajaiban bernama neuroplastisitas, artinya ia mampu berubah, beradaptasi, dan membentuk koneksi-koneksi baru sepanjang hidup kita. Ini berita bagus, kan? Otak kita tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Jadi, apapun yang Anda pelajari, baik itu keterampilan baru, mencoba belajar bahasa asing yang selalu Anda impikan, atau bahkan mulai memainkan alat musik yang sudah lama tergeletak, semua itu adalah olahraga terbaik untuk otak Anda. Setiap kali kita mencoba dan menguasai sesuatu yang baru, otak kita dipaksa untuk bekerja lebih keras, membangun jalur saraf baru, dan memperkuat yang sudah ada. Ini seperti memberikan vitamin dan nutrisi terbaik untuk otak agar tetap lincah dan berdaya. Mempelajari hal baru bukan hanya tentang mendapatkan keahlian tambahan, tapi juga tentang menantang dan mengembangkan otak Anda secara fundamental. Ini menjaga pikiran tetap aktif, mencegah kebosanan, dan bahkan bisa meningkatkan daya ingat serta kemampuan pemecahan masalah. Jadi, apa hal baru yang ingin Anda coba pelajari minggu ini? Yuk, jangan ragu untuk terus menantang dan mengembangkan potensi luar biasa dalam diri Anda. Kebiasaan kelima, kekuatan fokus mendalam intermiten ayah bunda. Setelah kita bicara pentingnya belajar hal baru, sekarang mari kita bahas bagaimana cara memaksimalkan proses belajar dan bekerja kita dengan fokus mendalam intermiten di era digital yang penuh distraksi ini. Kemampuan untuk benar-benar fokus adalah aset yang sangat berharga. Tapi, bagaimana caranya melatih fokus kita agar tidak mudah buyar? Caranya adalah dengan melatih fokus Anda dalam semburan-semburan fokus yang intens. Salah satu metode yang paling populer dan efektif adalah teknik Pomodoro. Konsepnya sederhana. Anda bekerja selama 25 menit penuh fokus tanpa gangguan, kemudian istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali. Ini seperti sesi latihan bebas untuk otot fokus otak Anda. Saat Anda istirahat singkat, otak diberi kesempatan untuk memproses informasi dan menarik napas sebelum sesi fokus berikutnya. Mengapa teknik ini begitu ampuh? Karena ini adalah praktik umum di antara orang-orang yang sangat sukses. Mereka tahu bahwa bukan berapa lama waktu yang dihabiskan, tapi seberapa berkualitas waktu fokus yang diberikan. Dengan melatih otak untuk fokus secara mendalam dalam periode singkat, kita bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik, mengurangi kelelahan mental, dan pada akhirnya membuat otak kita lebih efisien dan tajam. Siap mencoba teknik Pomodoro hari ini? Kebiasaan keenam, bergaul dengan orang cerdas. Ayah bunda, setelah melatih fokus, kini kita beralih ke faktor eksternal yang tak kalah penting. Siapa yang ada di lingkaran sosial Anda? Percaya atau tidak, orang-orang di sekitar kita punya pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bahkan kecerdasan kita. Ibaratnya, jika Anda ingin berlari lebih cepat, berlatihlah dengan pelari yang lebih cepat, bukan? Itulah mengapa mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang suka belajar, mendiskusikan ide-ide baru, dan tidak takut terlibat dalam debat sehat adalah investasi terbaik untuk otak Anda. Saat kita berinteraksi dengan pemikir-pemikir tajam, kita terstimulasi untuk melihat berbagai sudut pandang, menantang asumsi lama, dan secara tidak langsung
meningkatkan daya analisis dan kreativitas kita. Ini seperti sebuah klub diskusi tanpa batas yang terus mengasah pikiran Anda. Lingkungan sosial yang positif dan menstimulasi akan mendorong Anda untuk terus berkembang. Anda akan terpapar pada gagasan-gagasan baru, terinspirasi untuk mengeksplorasi topik yang belum pernah Anda sentuh, dan terdorong untuk terus belajar. Efeknya, pemikiran Anda akan menjadi lebih kaya, lebih fleksibel, dan tentu saja lebih cerdas. Jadi, mari kita perhatikan siapa saja yang menjadi nutrisi bagi perkembangan otak kita. Ayah bunda, kita telah menjelajahi serangkaian kebiasaan sederhana, namun sangat powerful, yang bisa membuat otak kita lebih tajam, fokus, dan jenius. Rahasianya bukan terletak pada genetik semata, melainkan pada kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Kita memulai dengan pentingnya membaca buku non-fiksi sebelum tidur untuk menstimulasi kognitif dan menenangkan pikiran, serta keajaiban menulis jurnal reflektif selama 5 menit setiap hari untuk meningkatkan metakognisi dan kejernihan berpikir. Selanjutnya, kita mendalami mengapa tidur yang berkualitas itu bukan sekadar istirahat, melainkan waktu krusial bagi otak untuk membersihkan diri melalui sistem limfatik, mencegah otak menjadi lambat. Kemudian, kita menemukan bahwa mempelajari hal baru baik itu keterampilan, bahasa, atau musik adalah cara terbaik untuk memanfaatkan neuroplastisitas otak, menantang, dan mengembangkannya sepanjang hidup. Terakhir, kita membahas strategi fokus mendalam intermiten seperti teknik Pomodoro yang melatih otak untuk bekerja secara efisien dalam semburan fokus, praktik yang umum di kalangan orang sukses. Dan jangan lupa, lingkaran sosial kita memegang peran penting. Bergaul dengan orang-orang cerdas yang suka belajar dan berdiskusi akan secara signifikan meningkatkan pemikiran Anda. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, kita bukan hanya menjaga kesehatan otak, tapi juga terus mengasah potensi kecerdasan kita. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.